kemudian kartu daging. Ini adalah kisah Yuji, yang kamarnya bersebelahan dengan taman di depan rumah tetangga, yang cukup berantakan dan sinar matahari sulit masuk. Saat itu, Yuji sedang membaca buku hingga ia mendengar suara seseorang yang sedang berjalan masuk ke rumah itu. Orang itu tampaknya seorang dokter. Tetapi, ketika dokter itu membuka pintu dan masuk, ia mendengar suara Rina berteriak. Rina adalah putri tetangga yang sakit sejak lahir dan belum pernah keluar rumah. Dari suara teriakannya, Yuji mendengar bahwa dia takut pada serangga, dan tubuhnya dipenuhi serangga, meskipun ibunya tidak bisa melihatnya. Jadi, dia mungkin mengalami halusinasi tentang serangga. Setelah dokter misterius itu pergi, Rina tampak tenang dan sering melamun menatap keluar jendela ke semak-semak di depan rumahnya. Saat itu, Yuji melihatnya, dan ketika Rina menyadari bahwa ia sedang diperhatikan, dia tersenyum dan menunjuk ke semak-semak. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, Yuji bisa melihat sesuatu yang bergerak di kulitnya. Ini adalah sesuatu yang terus mengganggu pikiran Yuji sejak kecil tentang dunia yang dia alami. Dan gambar itu kembali menunjukkan peristiwa di masa kecil Yuji, di mana saat itu kakeknya sakit dengan penyakit aneh dan terus-menerus mengeluh kedinginan tanpa memberitahu Yuji bahwa dia akan pergi ke surga. Tak lama kemudian, suara kakeknya pun berhenti, sehingga Yuji membuka pintu untuk melihat dan mengetahui bahwa kakeknya telah pergi. Kondisi kakeknya dipenuhi dengan lubang-lubang aneh yang mirip dengan lubang yang ada di tubuh Rina saat ini. Ini membuatnya curiga bahwa dunia yang dialami Rina mungkin adalah penyakit yang sama dengan yang pernah diderita kakeknya. Tak lama kemudian, orang tua Rina menariknya kembali ke dalam rumah. Pada hari itu, Yuji pergi menemui Hideo, sahabat dekatnya di kawasan perdagangan. Ia menceritakan hal ini kepada Hideo dan meminta agar tidak menceritakan kepada siapapun. Namun, Hideo merasa skeptis bahwa penyakit yang menyebabkan lubang di tubuh manusia benar-benar ada. Ketika Yuji bertanya tentang penyakit yang diderita kakeknya, keluarganya mengatakan bahwa itu hanya mimpi dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, Hideo mengunjungi Yuji di rumahnya dan memberitahunya bahwa ia telah menceritakan tentang Lina kepada ibunya. Yuji mengeluh bahwa seharusnya tidak menceritakan tentang Lina, tetapi Hideo meminta Yuji untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Hideo mengatakan bahwa ibunya mengenal Lina karena ibunya adalah perawat yang pernah masuk ke rumah itu saat Rina baru lahir. Ibunya menceritakan bahwa ketika Rina lahir, dia tidak bernapas. Namun, bukan berarti dia sudah mati. Dia masih hidup hingga beberapa hari kemudian. Tetapi tubuhnya dipenuhi dengan lubang-lubang, dan ibunya mengatakan bahwa dia bernapas melalui lubang-lubang itu. Tetapi Hideo justru berpikir bahwa mungkin ibunya berbicara tentang hal itu, dan tak lama kemudian Hideo memperhatikan rak buku yang penuh dengan buku-buku tua milik kakek Yuji. Ia meminta izin untuk membuka dan melihat apakah ada petunjuk tentang bagaimana kakeknya meninggal. Karena kamar yang ditempati Yuji sekarang dulunya adalah kamar kakeknya, Hideo menemukan sebuah buku harian milik kakek, di mana terdapat informasi tentang beberapa benda yang tidak dikenal. Kakek menulis dalam buku harian bahwa pada hari itu ia mendapatkan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah batu zamrud berukir. Pada 13 September, ia terus menatapnya sepanjang hari. Pada 23 September, tiba-tiba kakek merasa kedinginan yang sangat, dan dari situ tubuhnya mulai muncul lubang-lubang yang menyebar ke seluruh tubuh. Pada 25 September, di siang hari, tiba-tiba ada dokter yang tidak ada yang memanggil datang untuk menyuntikkan obat kepada kakek, dan keluarganya membiarkannya karena merasa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit ini. Pada 27 September, kondisi kakek semakin memburuk karena lubang-lubang itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia juga merasakan udara yang masuk melalui lubang-lubang itu. Pada 29 September, sekelompok serangga entah dari mana masuk melalui jendela yang bentuknya mirip dengan yang terukir di zamrud hijau. Kakek merasakan bahwa serangga itu masuk melalui lubang di punggungnya dan merasakan bahwa mereka pecah di dalam. Pada 2 Oktober, kakek mulai merasa lemah, dan jumlah serangga itu terus bertambah tanpa henti, hingga kakek berpikir bahwa ini adalah kutukan, pasti kutukan dari zamrud hijau. Setelah menyadari hal itu, ia menggunakan sisa tenaganya untuk melemparkan serangga itu keluar melalui jendela. Yuji percaya bahwa serangga itu mungkin jatuh ke semak-semak di depan rumah Rina.
yang menyebabkan dia juga terkena kutukan. Saat itu, keduanya melihat Rina berdiri di tepi jendela dengan senyuman, menunjuk ke semak-semak yang sama. Tak lama kemudian, dokter misterius yang sebelumnya muncul kembali. Begitu Rina melihatnya, dia tampak panik seolah-olah dia... Di malam hari itu, Yuji yang masih curiga terhadap dokter misterius itu memutuskan untuk melihat kembali buku harian kakeknya. Ketika dia memikirkan wajah dokter itu, dia yakin bahwa dokter itu adalah orang yang sama yang menyuntikkan obat kepada kakeknya. Jika dokter misterius itu muncul dengan zamrud hijau itu, mungkin saja dia sedang mencarinya. Dia pun mendapatkan ide untuk mencoba mencari zamrud hijau itu untuk dibawa kepada dokter misterius, karena tidak menutup kemungkinan jika itu bisa membuat Lina sembuh seperti semula. Kemudian, terlihat bahwa di tengah malam itu, seseorang sedang mencari zamrud hijau di taman depan rumah Rina, dan akhirnya dia menemukannya. Namun, pada hari berikutnya, cuaca berubah karena adanya topan. Dan saat Yuji sedang duduk mengerjakan PR di dalam kamar, tiba-tiba lampu di rumah padam. Dia juga mendengar suara aneh yang sedang mengetuk di jendela. Ketika dia membuka pintu, dia hampir pingsan melihat seseorang yang tampak lemah di depan pintu dengan tubuhnya dipenuhi lubang sehingga sulit untuk mengenali siapa orang itu. Yuji pun bertanya siapa dia, dan orang itu menjawab bahwa dia adalah Hideo. Suara Hideo terdengar aneh karena lubang-lubang yang ada di tubuhnya. Hideo mengatakan bahwa dia sangat kedinginan sebelum menggunakan zamrud hijau yang ada di tangannya untuk memecahkan kaca jendela dan menunjukkan kepada Yuji bahwa inilah zamrud hijau yang dia dapatkan setelah membaca buku harian kakeknya, dan itu jatuh di tangan Rina. Pada awalnya, Yuji tidak percaya bahwa kutukan itu benar-benar ada. Tetapi sekarang dia menyadari ketika dia berada dalam keadaan yang sama dengan Lina dan kakeknya. Hideo juga mengatakan bahwa penyakit hijau itu sangat berharga karena dia merasa terpesona olehnya. Tetapi kutukan itu tetap ada. Ketika dia muncul dengan kondisi yang sama, dokter misterius itu juga muncul. Dokter itu pasti adalah utusan kematian. Dan saat dia menyebutkan dokter misterius itu, dia benar-benar muncul. Hideo merasa terkejut dan sangat ketakutan, sehingga dia berlari pergi. Dokter itu pun berjalan melewati Yuji dengan sikap tenang, di tengah angin topan yang mengamuk. Keesokan harinya, Yuji mendengar kabar bahwa mayat Hideo ditemukan di tepi sungai. Sementara zamrud hijau itu menghilang tanpa jejak, tanpa ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Namun, ada hal yang mengejutkan. Karena tidak lama setelah kematian Hideo dan hilangnya zamrud hijau, penyakit Lina juga sembuh. Dia kembali normal, tanpa meninggalkan jejak apapun. Bahkan tidak ada bekas lubang yang pernah dia alami sebelumnya. Istana Locke. Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Haruhiko yang lahir dalam keluarga penggiat boneka yang miskin, di mana ayahnya adalah kepala kelompok dan anak-anaknya adalah anggota kelompok. Sejak dia bisa mengingat saudara-saudaranya yang terdiri dari Natsumi, adik perempuan, dan Yukihiko, kakak laki-laki, selalu bepergian ke berbagai kota. Sampai saat ini, Haruhiko tiba di sebuah kota yang tidak dikenalnya, tetapi harus melakukan pertunjukan. Setelah beberapa waktu, dia mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah di kota itu, di mana guru tetapnya memperkenalkan dia kepada teman-teman sekelasnya, memberitahu bahwa keluarganya adalah penggiat boneka. Meskipun Haruhiko tidak tinggal di sana lama, guru tersebut ingin semua orang akrab dengannya. Setelah pelajaran selesai, saat Haruhiko sedang berjalan pulang, Kinono, seorang siswi di kelas, mendekatinya untuk berkenalan karena dia tertarik dengan pertunjukan boneka yang dilakukan keluarganya. Dia meminta Haruhiko untuk membawanya melihat boneka di rumah. Ketika mereka tiba, Kinono sangat terpesona dengan banyaknya boneka yang digantung di dalam rumah mobil. Matanya tertuju pada salah satu boneka yang Haruhiko sebutkan bernama Chong Pierre, sebuah boneka penyihir yang sangat disukai oleh kakaknya. Setelah itu, Kinono juga melihat boneka-boneka lainnya dengan penuh minat. Namun, saat dia sedang fokus pada boneka, Haruhiko membawa boneka Chong Pierre yang membuatnya terkejut. Dia secara tidak sengaja menggerakkan tangan kirinya dengan keras, sehingga boneka itu terjatuh dan mengenai sesuatu di sekitarnya. Haruhiko pun meminta maaf karena tidak menyangka dia akan takut sebesar itu.
Tak lama setelah itu, Haruhiko harus pindah untuk tampil di kota lain. Meskipun ada banyak teman dekat, mereka tetap harus pergi. Pada hari ketika Haruhiko dan Kinono harus berpisah, dia mengantarnya dan berteriak bahwa suatu hari mereka pasti akan bertemu lagi. Namun, selama perjalanan, kakaknya terus mengeluh tentang betapa suramnya hidup ini, hanya berpindah dari satu kota ke kota lain untuk pertunjukan boneka dan tidak ingin membahas tentang teman-teman. Keluhan kakaknya ini muncul karena dia ingin menetap di suatu tempat dengan lebih stabil. Dia juga mengatakan bahwa jika ayah mereka sakit, mungkin ini bisa menjadi akhir dari semua ini. Apa yang dikatakan kakaknya ternyata menjadi kenyataan. Tak lama setelah itu, ayah mereka jatuh sakit. Selama itu, ayah mengajarkan seni pertunjukan boneka kepada anak-anaknya, menjelaskan bahwa pertunjukan boneka adalah cara mengekspresikan emosi melalui boneka, baik dalam gerakan maupun perasaan. Boneka-boneka itu hanyalah alat, dan hidup atau matinya boneka tergantung pada pengendali. Pada malam itu, kakaknya berkata kepada Haruhiko bahwa pengendali boneka sebenarnya adalah mereka yang sedang dikendalikan. Karena ayah terus melakukan pertunjukan meskipun tidak ada uang, dan dia tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Karena itulah, boneka seolah sedang mengendalikan ayah. Kakaknya kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kemudian, pada pagi hari berikutnya, kakaknya melarikan diri dari rumah, dan 6 bulan kemudian, ayah mereka meninggalkan Haruhiko untuk mencari nafkah dan merawat adiknya sendirian. Pada sore hari itu, mereka berdua pergi berbelanja di kota, dan adiknya berkata bahwa jika dia lulus, dia akan membantu Haruhiko bekerja. Setelah semua kejadian itu, Haruhiko beralih bekerja sebagai karyawan pabrik untuk menghidupi adiknya. Saat kakak dan adik sedang berjalan dan mengobrol, tiba-tiba seorang wanita mendekati Haruhiko dan meminta maaf jika dia salah orang. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak salah, dia mengenal Haruhiko sebelumnya, dan namanya adalah Kinono yang pernah belajar di kelas 5 bersamanya. Mendengar itu, Haruhiko langsung ingat padanya dan sangat senang bisa bertemu lagi. Kinono kini bekerja di sana, dan seperti yang dia katakan, dia pasti akan memilihnya. Keduanya mulai menjalin hubungan hingga suatu hari, mereka datang ke rumah Haruhiko dan menemukan surat di kotak surat. Ketika Haruhiko melihat nama pengirimnya, dia terkejut. Karena pengirim surat itu adalah kakaknya yang melarikan diri dari rumah. Setelah itu, dia dan adiknya berjalan menuju alamat yang ditentukan oleh kakaknya, merasa heran karena tidak menyangka akan bertemu kakaknya yang berada di kota yang sama. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat betapa besarnya rumah itu. Setelah membuka pintu, mereka menemukan kakaknya bersama boneka-boneka Chongpierre yang menyambut mereka. Haruhiko berpikir kakaknya pasti sedang mengendalikan boneka itu. Jadi dia berteriak memanggilnya. Namun, setelah beberapa saat, kakak dan istrinya bersama anak mereka muncul dalam keadaan semua sedang dikendalikan. Hal ini membuat Haruhiko dan adiknya merasa sangat terkejut. Di meja makan, kakaknya menceritakan kisah setelah melarikan diri dari rumah, bahwa dia pergi dengan sedikit uang dan boneka Chongpierre, berusaha mencari nafkah dengan bantuan Chongpierre yang selalu membawakan keberuntungan. Dia pun mulai membangun bisnis kecilnya sendiri. Ketika ketiga saudara bertemu lagi, mereka berharap semua orang bisa makan dengan baik. Selama itu, kakaknya meminta pelayan untuk memutar musik dan tirai dibuka untuk memperlihatkan. Para penari yang berukuran sama dengan manusia muncul untuk menghibur mereka. Bahkan anak laki-laki yang sedang tidur juga diangkat untuk ikut menari. Setelah itu, Haruhiko dan adiknya mulai sering mengunjungi rumah kakaknya, sehingga anak laki-laki kakak dan adiknya mulai akrab. Kakaknya juga mengatakan bahwa para gadis penari balet tampak tertarik padanya. Dan pada hari itu, adiknya ingin mencoba menari balet, jadi dia meminta kakaknya untuk membantunya agar bisa seperti mereka. Namun, Haruhiko tidak setuju dengan alasan itu karena dia merasa apa yang dilakukan kakaknya terlihat aneh dan sulit dijelaskan. Meskipun begitu, dia tidak bisa menolak adiknya. Istri kakaknya kemudian membawanya untuk memasang tali pengendali. Selama itu, Haruhiko bertanya kepada kakaknya, apakah dia benar-benar menggantungkan diri dari langit-langit. Kakaknya menjelaskan bahwa keluarga mereka menggantungkan diri dengan tali piano dan orang yang mengendalikan mereka adalah orang yang disewa khusus oleh kakaknya. Untuk dirinya sendiri, dia membutuhkan 4 hingga 5 orang pengendali. Selain itu, rumah ini dibangun
untuk tujuan itu. Mendengar hal itu, Haruhiko semakin penasaran. Mengapa kakaknya melakukan semua ini, padahal dia sendiri bisa bergerak? Kenapa harus menciptakan beban tambahan? Kakaknya menjawab bahwa dia tidak memiliki beban lain selain menggerakkan jari, dan bagian lainnya tidak perlu bergerak. Selain itu, dia bisa bergerak sesuka hati, sama seperti orang yang mengendalikan boneka. Hanya saja kali ini, yang sedang dikendalikan adalah boneka itu sendiri. Akhirnya, adiknya berhasil memasang tali pengendali dengan baik, tetapi kakaknya masih merasa adiknya terlihat kaku, jadi dia menyuruhnya untuk bersantai. Tali pengendali mulai menggerakkan adiknya menari balet dengan gerakan yang indah, yang membuat adiknya merasa senang dan mulai menyukai cara dia dikendalikan. Namun, Haruhiko yang melihat adiknya sedang dikendalikan, segera meminta adiknya untuk melepas tali pengendali, mengatakan bahwa dia tidak ingin bertindak seperti kakaknya. Namun, adiknya menolak untuk melepas tali pengendali dan meminta Haruhiko untuk pulang lebih dulu karena dia sedang menikmati tarian baletnya. Mendengar itu, kakaknya mengundang Haruhiko dan adiknya untuk tinggal di rumah. Tetapi, Haruhiko tidak ingin tinggal di tempat yang aneh, jadi dia pulang sendirian. Kebetulan, saat itu dia jarang mengunjungi Kinono, jadi Kinono datang ke rumahnya dan melihat bahwa adiknya tidak ada. Namun, Haruhiko yang tidak ingin memperkenalkan kakaknya kepada Kinono, tidak memberitahunya apapun tentang rumah kakaknya. Seiring berjalannya waktu, adiknya mulai beradaptasi dan terikat dengan keluarga kakaknya, bahkan enggan pulang. Suatu hari, saat Haruhiko menjaga adiknya di rumah kakaknya seperti biasa, tiba-tiba boneka balet datang untuk memperkenalkan adiknya pada tali pengendali. Namun, Haruhiko menolak untuk menjadi seperti kakaknya, karena dia juga tidak ingin menjadi bagian dari mereka, sambil menunjuk hidung boneka penari balet. Pada saat yang sama, Shino yang mengawasi Haruhiko melihatnya. Dia sedang bermain dengan wanita lain, sehingga dia salah paham dan mengira bahwa dia sedang berselingkuh. Dia merasa marah dan berlari ke depan rumah. Ketika pintu depan dibuka, dia bertemu dengan Chong Pierre. Setelah dia ingat, dia menyadari bahwa dia pernah menendang boneka itu saat kecil. Ketika Chong Pierre bertemu dengannya, boneka-boneka di dalam rumah mulai berperilaku aneh dan mulai menyerang orang, termasuk kakaknya dan yang lainnya, serta adiknya yang sekarang dikendalikan tanpa arah, seolah-olah ini adalah ulah Chong Pierre yang marah karena bertemu dengan Kinono, gadis yang pernah dia tendang dengan keras. Dalam suasana kacau itu, Haruhiko meminta kakaknya untuk memerintahkan boneka-boneka itu berhenti. Tetapi kakaknya juga tidak bisa bergerak. Kakaknya menjelaskan bahwa ini terjadi karena Chong Pierre sedang marah dan jiwanya sedang dalam keadaan marah. Melihat situasi yang tidak baik, Haruhiko berusaha untuk menghentikan orang yang sedang mengendalikan, tetapi dia dihalangi sebelumnya. Dia kemudian bertemu dengan Chong Pierre dan segera berlari mengejarnya untuk menghentikan apa yang terjadi. Namun, Chong Pierre membawanya untuk bertemu dengan ayah dan Kinono yang tubuhnya penuh darah sedang dikendalikan. Tiba-tiba, Chong Pierre mencoba melompat dan menyerangnya dengan pisau, tetapi dia berhasil menangkapnya dan melemparkannya hingga menghantam dinding, membuat tubuhnya hancur menjadi serpihan. Segalanya tampak tenang. Tetapi tubuh Kinono yang tak bernyawa berhenti bergerak seperti boneka penari lainnya. Semua pekerja yang disewa oleh kakaknya juga terjatuh. Haruhiko segera berlari untuk menyelamatkan adiknya dan menyadari bahwa kakaknya dan keluarganya kini telah menjadi boneka. Mungkin karena mereka telah dikendalikan terlalu lama, mereka benar-benar berubah menjadi boneka. Atau mungkin mereka memang boneka sejak awal. Dia sendiri tidak bisa memahami situasi ini.